kemampuannya terhadap godaan. Makin sayang Allah kepada hambanya, makin dijaga, digagalkan maksiat. Jadi kalau orang gagal maksiat itu bagian dari kasih sayang Allah. Yang kasihan itu adalah dilancarkan maksiat. Nah saudaraku sekalian, makin disayang Allah, makin beriman, Allah akan membersihkan dari apa yang akan membuatnya jadi hina dunia akhirat. Jadi jangan heran kalau dia suka ke sesuatu, suka, dan Allah tahu ini yang dia sukai bahaya, diambil tuh. Ada yang merasa aman dengan tabungannya, udah nanti oleh Allah diambil tabungan. Karena harusnya aman itu dari jaminan Allah, bukan dari tabungan. Ada yang terlalu cinta ke makhluknya, ambil. Ada yang senang sekali dipuji, balikan aja, dibuka sedikit aib, jadi dicaci. Sehingga dia tidak lagi menjadi orang yang menikmati pujian orang. Nah, pada umumnya orang menganggap, waduh kasihan, dia tabungannya nggak ada, dia di PHK, dia diturunkan jabatannya, dia difitnah. Kelihatannya begitu, padahal ini salah satu bentuk kasih sayang Allah membersihkan orang ini. Dibersihkan dari apa? Dari kemusyrikan, dari apa yang membuat hatinya melekat kepada sesuatu. Nah, Ar-Rahim Allah copot-copot tuh. Kalau dia melekat ke harta, bisa hartanya diambil dulu. Nanti kalau udah copot, kasih lagi. Kan udah selamat nih hati, udah nggak cinta harta lagi, dikasih, tapi udah nggak ada rasa. Dia populer, ujub dengan popularitasnya, balikin. Jadi disembelihin. Nanti kalau dia sudah tidak lagi menikmati pujian, mulai lagi didatangkan pujian, tapi sudah tidak ada rasa. Jadi jangan heran kalau orang yang dicintai Allah, disayang Allah itu diuji. Diuji bukan untuk disakiti. Karena rahim Allah itu sampai supaya dia siap jadi ahli surga. Jelas sekalian? Jadi mending yang mana? Rahman pengen juga kan? Rahim takut diuji. Diuji itu tanda cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh komplain. Terlalu dekat jaraknya, ya. Yang masih pokoknya mah jauhin aja. Nggak tahu yang mana yang bermasalah, jauhin. Ini pengajian tidak ada undangan ke siapa-siapa, ini ya. Saudara adalah orang-orang yang tidak diundang. Hadir pun sangat dibatasi, ya, karena AA tidak ceramah untuk terbuka. Ini ceramah di masjid saja kepada jamaah sholat. Nah, rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan ya. Innalillah mi'at. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat dan diturunkan satu rahmatnya kepada jin, manusia, binatang ternak, serangga. Dengan rahmat inilah mereka saling mengasihi, saling menyayangi, dan dengan rahmat inilah binatang buas menyayangi anaknya. Allah mengakhirkan 99 rahmatnya untuk merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat. Jadi sayangnya ibu yang habis-habisan kepada kita itu 1/100. Bisa jelas hadirin? 1/100 sifat rahmat Allah dibagikan ke segitu banyak makhluk. Udah begitu mempesona. Sampai ada hadis riwayat Bukhari Muslim, maaf, yang menceritakan di perang, maaf ya, saya sudah lihat
ketika para tahanan perang itu ada seorang, kan kalah tuh kalau di zaman dulu mah sudah menjadi tawanan itu bisa jadi hamba sahaya ya zaman dulu. Nah ada seorang ibu yang kemana nyari, ketemu dengan anaknya, aduh dipeluk, didekap, disusui, dilindungi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sifat kasih sayang melihat ibu ini bertanya kurang lebih kepada sahabatnya, mungkinkah ibu ini melemparkan bayinya ke dalam kobaran api? Oh, tidak mungkin ya Rasul. Ketahuilah sesungguhnya Allah lebih menyayangi hambanya dibanding ibu itu menyayangi anak. Jadi Allah tuh nggak mau kita sengsara yang hakiki ya. Sengsara yang hakiki kan jadi ahli neraka. Kalau dunia ya tabiatnya begini saja, nggak usah aneh ya. Pulang dari sini ada masalah, sendal ketuker. Pulang dari sini ban kempes biasa. Musibah wae enggak lah. Musibah mah iman kempes pak. Nah kalau Allah mau menggugurkan dosa dengan mencapai ya motor kempes lah. Kalau lagi tukang tambal ban di dompet kita ya kempes satu ban kita ya enak aja. Memangnya kalau punya uang akan awet di tangan kita terus? Tidak, harus pindah-pindah. Pindahkan uang itu dengan sukacita ke hamba Allah lain. Seperti misalkan ke kotak infak ya. Jangan sampai kisah Bank Indonesia itu ini fiktif. 100 ribuan silaturahim dengan yang 1000-an sepabrik dulunya. Yang 100 ribu teh heran. Lihat yang 1000-an teh kumal, lecek begitu. Sedang dia fresh. Apa nasibmu jelek banget? 1000-an? Kamu kemana aja kok sampai kucel gini? Saya sih ya tidak jauh lah. Tempat parkir, di kembalian di pasar. Saya sih pergaulannya di orang-orang kecil. Cuma kalau saya sih fresh pergaulannya di orang kaya ya. Saya tuh di tangan pejabat, artis, gitu. Makanya saya seger terus. Ya tapi saya jelek-jelek gini juga lumayan. Saya sih rada sering ke masjid gitu. Yang 100 ribu itu dia saya mah jarang. Kalau sindiran ini nggak dimengerti ya tingkatannya. Mengerti tidak nih? Makanya saya nggak bahas 100 ribuan katanya. Saya bahas ribuan yang disetrika. Jadi tidak ada yang lebih mencintai kita lebih hebat daripada sayangnya Allah kepada kita. Kita nih sayang tidak ke kita. Alat ukurnya adalah dosa. Makin banyak berbuat dosa, ciri-ciri kita tidak menyayangi diri kita. Karena tiap dosa itu jadi petaka bagi kita. Setiap kali kita melakukan maksiat, berarti kita sudah melakukan zolam tu nafsi, menzolimi diri kita sendiri. Aduh, saya itu menyayangi diri, dirawat, tapi udah dirawat dipamerkan tubuhnya, ya sudah dia ngarap-ngarap saja itu. Jadi orang yang menyayangi dirinya itu adalah orang yang sangat lekat dengan kebaikan. Makanya disebutkan di dalam salah satu surat Quran 56 ya, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amatlah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.
Karena kalau kita berbuat baik, kita menyayangi diri kita nih. Nah, Allah yang melihat kita menyayangi apa yang Dia titipkan, sayanglah kepada kita. Maka nyari kebahagiaan dengan dosa tidak bisa. Karena yang membuat hati bahagia itu adalah Allah. Dan Allah tidak menciptakan kebahagiaan asli dalam maksiat. Bahagia itu dalam taat. Makanya kalau aduh kenapa ya hati saya itu tidak tenang, gelisah. Ya periksalah. Pasti hati kita ini sedang tidak benar. Saya tidak melakukan dosa. Apa dosa saya? Saya tidak berzina, saya tidak keluar, tidak mencuri. Ya itu salah satu dosanya, melupakan Allah. Kayak yang baru kepikir gini hadirin. Kita tidak merasa salah. Lupa ke Allah tuh ya. Yang ngasih makan Allah. Komplit. Makanannya ini lagi. Demi Allah itu makanan tuh Allah yang nyiapkan. Enggak cocok, gak usah dikomentari. Insya Allah sebentar lagi akan datang adab makan ya. Asal tahu saja Hakim daily vlog. Saya tuh gak mau promosi ya. Karena ternyata kita banyak melupakan Allah karena tidak tahu adab-adab. Kalau kita menggunakan adab-adab terus dari bangun tidur, semua aktivitas udah jadi zikir, sudah bagi daripada berbuat baik kepada diri kita sendiri. Karena kalau kita zikir, fadzkuruni adzkurkum, kita ingat Allah, Allah ingat ke kita. Betul? Makanya orang-orang yang berbuat maksiat itu orang yang zolim kepada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah sayang kepada orang ini, bisa dihalang-halangi tuh maksiat. Punya HP kesayangan, aduh pakai terus, tapi yang dilihatnya tidak ada manfaat. Naik sepeda, pas masuk ke selokan, jeblok masuk, selokannya teh dalam. Itu musibah atau karunia? Kenapa? Ketawa bukan menjawab kan? Mau nyebut karunia, takut ngaceleng HP kita pulang dari sini. Nyebut musibah takut salah, jadi solusinya begitu bijaksana, ketawa yang gak jelas. Itu bisa bagian karunia Allah tuh hadirin. Melamar seseorang, naksir seseorang, ditolak. Kan mudah bagi Allah membuat orang menerima. Ini ditolaknya juga yang bikin putus harapan. Tidak ada harapan mas, ada. Karena kalau jadi dengan dia diterima, padahal belum tentu jodohnya, itu bisa maksiat setiap waktu tuh. Oleh karena itu, kalau Allah sayang kepada hambanya, bisa dihalangi. Atau kalau sudah terjadi berbuat dosa, kalau Allah sayang kepada hambanya, diingatkan itu dosa. Mata jelalatan lihat yang tidak halal. Pagi-pagi deh, apa bengkak begini? Katanya dipipisin kecoa. Saya juga belum tahu apa benar kecoa pipis di sana ya. Apa dia jadi nganggap pispot mata. Tapi kalau benar dipipisin kecoa, demi Allah kecoa itu bergerak ke mata kita, Allah yang menggerakkan. Nggak akan salah tuh. Walaupun ada 10 mata gitu di sana ya. Pasti iya. Mata ngeras ya. Di sana yang kecoa lain kurang mantap nih. Saya mah kurang minum, ayo yang banyak minum. Serius hadirin.
Apa susahnya bagi Allah untuk menegur? Tapi itu rezeki tuh. Berbuat salah, makin cepat, makin dekat tegurannya, wah itu bagian dari karunia. Yang kasihan itu lancar maksiatnya. Udah pasti itu menderita dunia akhirat. Jadi kalau ada keinginan kemudian digagalkan oleh Allah dengan suudzon, karena boleh jadi yang kita inginkan itu bisa menghijab kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bentuk kasih sayang Allah bisa seperti itu. Dicegah maksiat, tapi kalaupun sudah terjadi ya diingatkan. Dan dari diingatkan itu bisa tersungkurnya tuh tobatnya tuh tobat yang nyesel sekali, tobat nasuha. Dosanya sih tidak seberapa, tapi pedihnya itu bisa ngegerus dosa-dosa lain yang belum sempat ditobatin. Jadi ada orang ini menurut guru ya, yang oleh Allah tidak diperintahkan, tetapi Allah kan maha tahu dia berbuat maksiat, tidak dicegah. Karena dengan maksiat ini lalu dia tobat, tobatnya itu bisa ngegerus dosa-dosa lainnya. Dosa yang dilakukan segini, tapi tobatnya dalam, sehingga maksiat-maksiat dari mulai dia balik bisa ditaubatin. Nah, hadirin sekalian, bentuk kasih sayang Allah, jangan membayangkan hanya makanan enak, kemudian lancar ya, pulang dari sini ada yang ngebonceng, itu juga bisa ya. Tapi yang paling inti kasih sayang Allah itu pasti hati kita diberikan dari kemusyrikan, dibersihkan dari kemunafikan, dibersihkan dari ujub, dibersihkan dari takabur, dibersihkan dari dengki kepada orang yang beriman. Ini nikmat besar, ciri rahmat Allah turun kepadanya. Itu karena kita sukanya turunnya kasih sayang itu hanya sering dalam bentuk duniawi, dihormati, dipuji, sukses, lancar, ada yang ngasih ini, ngasih itu. Itu boleh jadi bagian dari kasih sayang Allah, tetapi kasih sayang Allah yang paling dalam hambanya adalah dibersihkan dari kemusyrikan, sehingga di hati ini benar-benar la ilaha illallahnya tuh ngunci, acek. Dibersihkan dari kemunafikan, bersih, jujur, mantap, ajak. Dibersihkan dari kesombongan, merunduk, tawadu. Dibersihkan dari ujub, tidak pernah merasa diri hebat. Bersihkan dari kedengkian kepada orang beriman, sayang kepada yang lain. Syukur kalau dia dapat, iba kalau orang lain. Ini dia nih, qalbun salim inilah yang membuat seseorang bisa yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, mudah-mudahan dengan adanya uraian ini kita tidak berburuk sangka ketika Allah membersihkan diri kita dari penyakit hati yang berbahaya. Pak, tapi saya penyakit lahir. Penyakit lahir itu bisa bersih kok hati. Berapa banyak yang orang dikasih sakit oleh Allah, dan sakit itulah yang menghabiskan seluruh dosa-dosanya. Sakit itulah yang mencegah dia dari perbuatan maksiat. Sakit itulah yang membuat dia selalu menghibah kepada Allah. Sakit itulah yang membuat doanya mustajab. Sakit itulah yang mengangkat dia ke derajat tertentu yang tidak terkejar oleh ibadahnya. Jadi jangan kenapa dia tuh orang baik tapi sakit terus. Dunia mah sebentar. Kalau masalah sehat mah gangster juga sehat tuh MMA ya.
Itu kurang gimana, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah. Ya saya sempat lihat sih yang begitu. Oleh Habib lah, lumayan kalau Habib ya. Oktober dia lawan itu Justin. Ini hafal. Karena gulat mah katanya bagian dari sunnah. Hanya nggak tahu gulat yang bagaimana ya. Tapi kita harus mulai meyakini bahwa kasih sayang Allah itu tidak hanya menyelimuti urusan lahiriah, tapi sampai ke lubuk hati yang paling dalam, yaitu dibersihkan dari penyakit-penyakit hati yang membuat kita tidak bisa bertemu dengan Allah kelak. Jadi jangan berburuk sangka kalau keinginan kita tidak terkabul, atau yang kita sukai malah tiada, yang kita harapkan malah tidak sampai. Karena Allah tahu apa yang akan menghijab hati kita dari Allah. Nah, kasih sayang Allah terbesar adalah qalbun salim. Terima kasih sahabatku sekalian. Habis belum waktunya? Perlu dilanjutkan ini? Ada yang ngomong ongkosnya mahal ke sini, dasar kurang ikhlas. Yang ngongkosin juga Allah. Emang kita punya uang dari mana kalau bukan Allah yang ngasih? Dan ngongkos cari ilmu tuh bukan ongkos, sabilillah, diganti oleh Allah. Kalau ikhlas gitu, jangan disebut-sebut. Terima kasih sahabatku. Pertanyaannya, gimana supaya kita disayang Allah? Banyak, jadi ahli takwa juga itu disayang Allah ya. Banyak dalam Al-Quran, banyak itu. Saudara bisa cari nanti. Tetapi akan sampaikan di antaranya ya, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, yang di langit menyayangi. Artinya jadi orang yang penyayang. Ayam lapar, dia nggak akan ngabisin sekarung lah. Kasih perluka dengan baik. Dah, jangan sampai ayam tuh, kamu jahat benar. Kan ada yang ayam tuh diusir, lempar pakai sendal, sapu dibalikin. Kata ayam, kamu tadi pagi makan telur kami ya, saudara kami kamu goreng, musate. Giliran saya silaturahim mau nyari kasihlah baik. Kucing kesian juga tuh, kucing-kucing yang nggak punya majikannya ya, tidak ada yang ngurus sana sini kurus ya. Mungkin kita tidak bisa makan dengan baik, dan nggak akan, kalaupun dia misalkan nyuri karena nggak ada yang ngasih makan, kasihin aja lah. Kita mau bisa beli lagi, sedang dia nggak bisa beli, uangnya juga nggak ada, dan nggak ngerti lagi. Banyak burung datang, Allah mendatangkan burung, bikin pakai mangkok air, simpan, terus belilah makanan burung supaya makan di sana. Apa-apa, itu melembutkan hati. Termasuk ke pepohonan, siram sambil zikir. Pohon itu bertasbih. Sing sayang ke pepohonan itu ya, Masya Allah.
semut. Semut banyak yang ke gula saya. Waduh, jangan emosional ya. Semut tuh bertasbih. Boleh nggak disemprot ya ayah supaya dia mati? Ya, sian lah, siapa tuh dia baru nikah ya. Kalau bisa pindahin baik-baik. Dia juga makhluk Allah, benar? Dan dia dengan kita sama sih, sama-sama nggak pesen. Coba kalau jatah kita jadi semut lah kita ini. Semut tidak pesen jadi semut, kita nggak pesen jadi orang. Ada juga yang melihat AA tuh katanya mirip banyak persamaannya dengan Umar bin Khattab gitu. Satu sama-sama lelaki katanya. Yang kedua sama-sama ciptaan Allah, meni iri. Waduh, saya bisa merasakan jauh pisan. Jangan ngomong gitu. Saudara harus tuh dulu ya dengar ceramahnya. Jangan tuh mungkin Umar bin Khattab seperti AA, jauh pisan, ngarang, ngelantur. Belum selesai ceramahnya hadirin. Nah, jadi kita sing sayang. Bahasa sayang itu melampaui semua kosakata manusia. Bahasa sayang itu dipahami oleh makhluk-makhluk lainnya. Asli ini hadirin. Bahkan singa, binatang buas, bahkan lihat itu ada yang penyayang buaya. Coba Allah, serigala, beruang yang begitu sayang. Yang sering ceritakan di Kolombia itu ibu-ibu mengetuk teralis kandang singa dan singa langsung menerkam padahal memeluk. Gimana ini? Singa binatang buas bisa memeluk si ibu ini? Apa karena kecantikannya? Tes saja. Coba cari yang cantik, masukkan ke kandang singa. Jangan hadirin ya. Apa karena kekayaannya? Apa karena gelarnya? Tidak, karena ibu ini 5 tahun yang lalu ketika kecil pernah mengurus singa ini, nolong, memeluk, menyelimuti, ngasih makan. Artinya bahasa kasih sayang itu langgeng. Kenapa kita ngumpul di sini? Karena kita patuh kepada perintah Rasulullah. Tidak pernah lihat gambarnya, tidak ada rekamannya, tidak ada videonya, tidak pernah terdengar suaranya. Nurut. Ribuan kilometer dari Jazirah Arab sampai sini. 1400 tahun lebih beliau sudah wafat. Sampai ke hati kita. Kenapa? Karena Rasulullah adalah Nabi Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Jadi bahasa kasih sayang itu selain tembus tidak hanya ke manusia tapi ke pohon, binatang, tembus waktu, tembus jarak. Itulah dahsyatnya kasih sayang. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak betah di rumah, tidak betah ketemu seseorang, pasti masalahnya adalah kurang kasih sayang. Minum dulu ya. Udah Ustaz. Surat apa? Al-Ahzab ayat ke-43. Apa? Surat Al-Ahzab 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Dialah Allah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya agar mohon ampunan untukmu, agar Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan cahaya yang terang, dan Allah Maha Penyayang kepada orang yang beriman. Masya Allah. Udahlah, mau bahagia sing saya. Bagaimana sifat rahmat kita kepada yang berbeda agama? Orang yang berbeda agama itu sama-sama satu turunan Aki Adam dan Nenek Hawa. Benar? Walaupun akidahnya beda, tapi sama-sama manusia, sama-sama ingin bahagia, sama-sama ingin selamat, sama-sama ingin mulia. Hanya masalahnya belum dapat hidayah. Memang orang yang tidak beragama Islam ada yang tidak tahu sama sekali tentang Islam. Apa itu Islam? Tidak tahu siapa Allah Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Ada yang betul-betul zero pengetahuan tentang Islam. Terus gimana kita? Kasih tahu. Jadi contoh Islam yang benar, bantu supaya orang paham. Ya, perkara jadi atau tidak Islam itu mah hidayah. Ada orang non-Islam yang tahu Islam tapi salah yang diketahuinya. Islam itu kumuh, Islam itu kekerasan, Islam yang salah-salah. Mau marah kepada mereka? Bagaimana mungkin marah kepada yang belum ngerti? Ya, kita harus bantu yang salah pemahaman, diperbaiki pemahamannya. Masa orang tidak ngerti ujuk-ujuk dimarahin? Salah dong kita, betul? Ada yang tahu Islam, percaya nih Islam benar, tapi susah lihat buktinya. Saya baca Islam teh bersih, nah karucel begini. Cari tempat wudhu pakai hidung. Nah, mulai pesing nih. Temennya di kantor, ya soro, ya koruptor, ya. Ada temennya apa? Jadi mana nih? Coba, ada tuh yang percaya ada Islam tuh baik, tapi sulit cari bukti. Apa? Mau marah kita? Bantu dong, kasih tahu buktinya, minimal kita yang jadi bukti. Lah orang bagaimana tahu Quran? Kan nggak pernah baca. Kita dong yang jadi bukti Quran buat mereka, betul? Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ke jalan Allah dengan cara yang hikmah, harus dengan kasih sayang. Di antaranya ya memahami tiap orang teh beda-beda. Ada juga